Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa shalli wa sallim wa barik wa kallim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis ini. Semoga senantiasa kita ditakdir istiqomah oleh Allah ta'ala, sehingga kita benar-benar tidak keluar dari tempat ini, melainkan kita akan semakin bertambah rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Karena tujuan utama daripada perkumpulan seperti pada malam hari ini, selain kita berusaha untuk menjadi seseorang yang mampu mengamalkan seluruh apa yang tadi disampaikan oleh Habib Ahmad, untuk menjadikan dunia itu tidak sebagai prioritas utama, tidak menjadikan dunia itu sebagai bahan kesibukan kita, menjadikan dunia hanya sebagai perantara untuk kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hal yang seperti itu hanya bisa diraih di majelis seperti ini, untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, ya, bahwa memang para ulama-ulama terdahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua telah memberikan contoh. Mereka semua telah memberikan contoh. Tinggal kita berusaha untuk bisa memaksimalkan, meniru sebagian daripada apa yang telah dicontohkan oleh mereka. Gak bisa langsung, tapi bisa untuk dicoba setahap demi setahap, setapak demi setapak, sehingga harapannya di akhir sebelum kita mati, kita bisa benar-benar serupa seperti dengan mereka. Nah, ini tujuan daripada majelis ilmu. Tujuan daripada kita duduk bersama mengkaji tentang orang-orang soleh, mengkaji tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baca kitab Muhammad Rasulullah. Kita akan baca bab daripada fadilah, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dari sisi akalnya. Ini ikhwani yang dimuliakan Allah, sering Anda sampaikan kepada antum semuanya, saat kita mengkaji tentang Nabi Muhammad, maka harapannya yang paling utama adalah tambahnya cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana sering saya sampaikan juga, bahwasanya al-mahabbatu samratul ma'rifah, ya, cinta itu adalah buah daripada sebab saling kenal. Ketika sudah semakin saling kenal, maka akan semakin saling cinta. Semakin kenal lagi semakin cinta, semakin kenal lagi semakin cinta. Begitu juga keadaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya tadi di qasidah itu dikatakan, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama, ya, di dalam surga tidak menjadikan aku rindu kepada surganya, melainkan yang menjadikan aku rindu untuk masuk ke dalam surga adalah karena sebab di dalam surga itu terdapat seseorang yang bersemayam. Siapa dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedalaman cintanya Habib Ali Habsyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dicari untuk masuk surga itu agar ijtima' bin Nabi, agar bisa kumpul dengan Nabi Muhammad, agar menjadikan Nabi Muhammad itu semakin berada dia itu di posisi terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan surga itu gak ada nikmatnya kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menjadi orang yang berakhlak karimah, untuk menjadi orang yang baik di mata Allah dan Rasulnya, ingat ya, jadi orang yang baik itu usahanya adalah
tolak ukurnya bagaimana kamu menjadi orang yang baik di mata Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah pengen baik di mata Allah dan Rasul, maka sudah tidak akan peduli bagaimana penilaian manusia. Ya, kita itu kalau sudah mengutamakan Allah dan Rasul dalam segala macam bentuk, maka kita tidak akan pernah peduli dengan keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan mengkaji sebagian daripada apa yang berada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya untuk kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arjahiyatu aqlihi sallallahu alaihi wasallam ala sairil ukul. Keutamaan unggulnya akal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi itu semuanya lebih. Semua yang ada pada Nabi Muhammad itu lebih. Yang jelek di kita, kalau sudah ada pada Nabi Muhammad jadi baik. Jelek di kita nempel pada Nabi baik. Contohnya keringat saat ada di badan kita itu buruk, jelek, menjijikkan, ya gak? Tapi begitu sampai kepada tubuhnya Nabi, keringat itu muncul dari diri Nabi, maka keringat itu menjadi minyak wangi. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Itu termasuk fadilah, keutamaan daripada Nabi Muhammad SAW. Ludah, kalau ludahnya kita bau, jijik. Kalau kamu ngeludahin orang itu bakal gampar mukamu, ya kan? Kurang ajar kamu, bakal pukul kita dengan oleh orang yang kita ludahi. Tapi beda dengan ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warikul Mustafa yashfil alila. Ya. Dan ludahnya Nabi Muhammad itu mengobati orang yang sedang sakit. Bagaimana ada orang Badui Islam ini, orang Badui Islam. Nabi kerja dengan dia, tapi Badui ini gak kenal kalau ini adalah Nabi Muhammad SAW yang kerja sama dia. Nabi kerja menimba. Nah, begitu dapat 3 timbaan, timbanya putus. Didatangi sama orang Badui ini, digampar wajah Nabi Muhammad SAW. Ini gak tahu kalau ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka sama orang-orang yang di sekitarnya dikabari, celaka kamu wahai orang Badui, celaka kamu. Yang kamu tempeleng itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka orang Badui tersebut nyesel, tangannya ini dipukulkan ke ujung sumur itu, ujung sumurnya dipukulkan sampai patah, sampai lepas saking nyeselnya. Kemudian tangan itu tadi diambil dengan tangan kirinya, ya, menuju kepada rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tanganku sudah aku lepaskan dari tempatnya. Aku menyesal karena aku memukul engkau wahai Rasul. Maka didatangi Nabi sambil senyum, datang kepada dia, diambil tangan kirinya, digambung lagi sama Nabi, diolesi dengan ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gak ada bekas sedikit pun daripada pisahnya tangan orang Badui tersebut. Nah, ini kalau ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu termasuk luar biasanya Nabi. Maka semua yang ada pada kita jelek, kalau sudah ada dari sumbernya dari Nabi Muhammad, maka yang jelek di kita baik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi minyak wangi. Jadi minyak wangi. Ada sahabat itu, siapa yang pernah kita ceritakan di Majelis Subuh ini? Sahabat mulai dari kecil sama ibunya, ya, dibawa kena gatal-gatal, dibawa ke Nabi. Sahabat siapa itu? Ingat tak? Anda lupa tuh? Hah? Enggak, bukan itu kayak digendong sama ibunya, masih kecil, jadi kena penyakit gatal, lupa ada namanya ya. Sampai akhirnya dia nanti menikah 3 itu, digendong sama ibunya ke Nabi Muhammad karena kena penyakit gatal. Maka sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh buka bajunya, tidurkan depan anak. Dibuka bajunya, ditidurkan di depannya Nabi, maka diolesi sama Nabi dengan ludahnya sama Nabi badannya. Maka sembuh, gatalnya hilang. Subhanallah, begitu sudah besar sahabat ini menikah. Sahabat ini menikah.
sampai menikah 1, menikah 2, menikah 3. Maka 3 istrinya ini selalu berlomba untuk cari minyak wangi yang lebih dari bau tubuh suaminya. Maka ditanya, kenapa kok kita tidak nemu minyak wangi yang lebih wangi daripada bau tubuh suami kita? Maka subhanallah, usut punya usut katanya. Kata si suaminya ini, kata sahabat Nabi ini, iya dulu waktu anak masih kecil, sama anak punya umi digendong dibawa ke Nabi Muhammad karena anak tertimpa penyakit gatal. Maka diusapi dengan ludahnya itu. Maka bau ludah Nabi sejak aku masih kecil sampai sekarang inilah yang masih menempel pada badanku. Itu luar biasanya apa yang ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita semua mampu bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu kemudian sampai istri-istrinya pun itu berlomba untuk berusaha mencari minyak wangi yang lebih wangi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada bau wangi suaminya itu tadi ya. Bahkan dikatakan suamiku itu gak pakai mandi katanya, gak pakai mandi tapi setiap hari seger badannya, seger. Iya, kenapa? Iya karena efek daripada ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang utamanya akal yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sesuatu yang memang diciptakan dalam keadaan baik. Akal ini kan yang utama untuk umat manusia. Bedanya kita dengan binatang adalah akal, tapi akal yang dipakai ya. Kalau gak dipakai ya sama dengan binatang. Akal yang dipakai. Kalau gak dipakai, gak digawe ya sama dengan binatang, lebih kejam dari binatang. Manusia nih lebih kejam dari binatang. Kalau akal yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sempurna luar biasa tapi gak dipakai, maka lebih parah daripada binatang. Monyet itu kalau nyuri satu pisang cukup selesai. Kalau manusia hadirin sak kubah-kubah masjid dicolong di tangan gape, gak warak jean sak keramik masih gak kenyang, diambil sak semen-semennya dilep. Itu kalau manusia bahayanya manusia tuh kalau akalnya gak dipakai. Itu lihat tuh kebun binatang tuh. Macan itu kalau sudah kenyang perutnya, ente masuk ke dalam kandangnya itu gak mungkin dimakan sudah, karena sudah kenyang. Nah, kalau manusia ikhwan yang dimuliakan Allah, sepiring padahal 15.000, sik nyolong miliaran itu. Ya aspal dilek kabeh. Aspal ya, maling aspal. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya dikatakan, bedanya manusia, beda manusia dengan binatang. Iya beda. Manusia punya akal, binatang gak punya akal. Tapi kalau akalnya dipakai. Lo kalau punya akalnya gak dipakai, apa bedanya dengan binatang? Binatang punya kaki, manusia juga punya kaki. Binatang punya mata, manusia juga punya mata. Yang membedakan saat manusia itu akalnya dipakai. Nah ini kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, mauhibatun ilahiyah, pemberian dari Allah Taala yang sangat luar biasa itu bersemat kepada Nabi Muhammad. Makanya semua yang nempel pada Nabi itu luar biasa, termasuk daripada sisi akal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini panjang permulaannya, dia muallif menceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi akal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ikhwan dicantumkan di dalam bab ini bahwasanya kemuliaan akal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakui oleh kawan ataupun lawan. Ya, kawan ataupun lawan, baik sahabat Nabi ataupun orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ada orang Arabi, orang Arabi ini orang pelosok begitu, Badui dari gunung Deso, turun kepada ke kota, ke Makkah, ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sahabat-sahabatnya. Maka orang Arabi ini datang duduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu duduk, dengar apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka orang Arabi ini keluar langsung teriak-teriak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa begitu? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu tidak bisa digapai oleh akal manusia. Jadi kata orang Arabi ini, anak gak pernah dengar ucapan-ucapan yang seperti dikeluarkan oleh manusia satu ini. Maksudnya Nabi Muhammad ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Nah, beliau juga menyampaikan tentang kisah orang Arab ini, bagaimana mereka hanya masuk Islam ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Beda kalau yang khutbah Muhammad ini ya hadirin, waktu wetan sampai lesoh. Kalau Muhammad yang ini, Muhammad yang sekarang ini, ya ceramah sampai dobol ya kan, tidak tobat yang dengerin, ya tetap pancet ya begitu, ya Muhammad akhir zaman kalau ini, itu termasuk keutamaan akal daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taktik di dalam menyampaikan kata-kata, menyampaikan ucapan, sehingga bagaimana orang itu terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk bagaimana dikisahkan di sini bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa min huna yu'lamu yakinan anna aqlal uqala'i huwa sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berakalnya orang berakal Nabi Muhammad. Ya, gak akan ada yang bisa menyalip kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahada Husain Walid Imran. Husain Walid Imran, bukan Husain ya. Husain, jadi pakai sod ya nun, ha sod ya nun, Husain. Ayah daripada Imran. Imran ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau di sejarah diceritakan beliau sakit perut selama 30 tahun dan doa kepada Allah Ta'ala gak mau sembuh daripada penyakitnya. Kenapa? Karena setiap hari bertemu dengan malaikat. Itu Imran, sahabat Nabi Muhammad. Alladhi ya'budu sab'ata asnamin fil ardi. Husain ini, ayah daripada Imran ini, punya patung 7 yang disembah setiap harinya. Patungnya tuh 7. Berapa patungnya itu? Patungnya itu ada berapa? Sab'ata asnamin. Wa yara annaha alihah wa kana mu'azzaman fi Quraisy. Dia menilai bahwa patung-patung itu adalah sebagai Tuhannya. Ya, sebagai Tuhannya. Dan dia Husain ini adalah orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Ya, Bani Quraisy ini adalah bani yang tinggi, ibaratnya kalangan kasta tinggi di kalangan orang-orang Arab saat itu. Faja'u ilaihi wa qalu lahu kallim lana hadzal rajul ay Muhammadan fa innahu yadhkuru alihatana wa yasubbuhum. Orang-orang Arab Quraisy datang kepada Husain, bilang kepada Husain, Husain, ayo datang ke Muhammad. Ini ada seorang pemuda, namanya Muhammad. Dia itu ngaku-ngaku, punya Tuhan lain daripada Tuhan kita. Dia mencaci Tuhan kita. Kita punya Tuhan ini dicaci sama dia. Faja'u ma'ahu hatta jalasu qariban min babin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Husain dengan orang-orangnya ini, dengan pengikut-pengikutnya ini tadi, jalan bondong-bondong kepada rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian duduk di depan pintu Nabi. Faqala ausi'u li syekh ay kabirusin wa huwa Husain. Begitu mereka gerombol, ada satu yang bilang, minggir. Ini Husain datang mau juga duduk dengan kita di depan pintu Muhammad ini. Maka datang Husain, duduk dikasih tempat khusus, karena dia pembesar ini.
Maka faqala Husain, ma hadzal ladzi balaghana anka. Ya, apa ini yang telah sampai kepada aku tentang engkau wahai Muhammad? Annaka tashtumu alihatana wa yadhkuruhum. Kamu mencaci Tuhan kami dan kamu sering nyebut-nyebut mereka. Apa ini? Kata Husain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Husain, kam ta'bud min ilah. Wahai Husain, kamu nyembah Tuhan itu ada berapa Tuhanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengerin nih kayak gini nih, ya. Dengerin, diingat, ya. Kemudian sampaikan ke rumah nanti. Ya Husain, kam ta'bud min ilah. Berapa banyak kamu menyembah Tuhan? Qala sab'an fil ardi wa wahidan fis sama. Tuhanku ada 7. Dari 7 itu 1 ada di langit, 6 ada di bumi. Faqala fa idza massaka dur man tad'u. Kalau kamu tertimpa bahaya, kamu doanya ke siapa? Kata Nabi, ad'u alladzi fis sama. Aku berdoa kepada Tuhan yang ada di langit. Ya. Orang kalau Tuhannya banyak begini. Kalau minta uang nanti ke Tuhan yang ada di hutan. Ya, di sini ada nggak gitu? Minta ke pohon. Ada nggak? Minta ke air. Ada nggak? Minta ke keris. Ada nggak? Ini ya. Allati ta'bud, banyak yang disembah banyak. Anak kalau punya masalah ya datang minta kepada Tuhan yang ada di langit. Faidah halakal mal man taqu. Terus Husain, kalau misalkan hartamu habis, hilang, maka kepada siapa kamu berdoa? Ad'u alladzi fis sama. Ya, tertimpa musibah, minta ke Tuhan yang di langit. Uangnya hilang, minta ke Tuhan yang ada di langit. Ya. Fayastajibu laka wahdu wa tusyrikuhum ma'an araditahu fi syukur am takhafu ayyughlab alaika. Husain, kamu cuma minta kepada satu Tuhan, padahal Tuhanmu itu ada 7. Kamu cuma minta kepada satu Tuhan. Uangmu hilang, minta ke atas. Kamu punya musibah, minta ke atas. Apakah kira-kira Tuhanmu yang lain itu gak cemburu? Apakah kira-kira Tuhanmu yang lain itu gak marah kepada engkau? Kok kamu minta kepada satu Tuhan? Nah, maka dengan jawaban Nabi yang seperti itu, faqala Husain, la wahida min hatain. Enggak sih, Anda cuma minta kepada satu. Selalu Anda minta kepada yang di langit loh. Tuhan bukan ada 7. Kenapa kamu cuma minta kepada yang di langit? Maka saat itu juga faqala inna li qauman wa asyira famada aqul. Wahai Muhammad, Anda ini punya pengikut gitu. Anda punya kaum. Kalau sampai Anda ikut Tuhanmu, apa yang mau Anda sampaikan ke mereka? Paham gak ini? Paham gak ini? Paham gak? Ya, mulai mikir dia. Kalau misalkan anak itu masuk ke dalam agama Islam, maka apa yang akan Anda sampaikan kepada kelompok kami itu apa? Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Husain, aslim taslam. Wahai Husain, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Taslam, maka kamu akan selamat. Innali qauman wa asyirah. Aku punya kaum dan keluarga. Famada aqul. Apa yang akan aku sampaikan kepada mereka? Faqala qul. Maka ucapkan wahai Husain. Ini Husainnya masih terus melanjutnya. Qul Allahumma astahdika li arsyadi amri wazidni ilman yanfa'ni. Ya, kemudian Husain minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada perkaranya dan ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manfaat. Faqala laha Husain falam yakum hatta aslam. Maka saat itu juga Husain tidak berdiri dari tempat hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali masuk ke dalam agama Islam. Faqama ilaihi Imran. Kemudian Imran anaknya yang melihat kejadian itu berdiri. Ya.
berdiri. Faqama ilaihi Imran ibnu faqabbala ra'sahu wa yadayhi wa rijlaihi, mencium kepala bapaknya dan mencium kedua tangan bapaknya, kepalanya, kedua tangannya dan kedua kaki bapaknya, dicium semuanya karena bahagia. Falamma ra'a dzalika nabi, maka saat Nabi melihat yang seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baka, menangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bakaitu min sani'i Imran, aku menangis karena sebab perbuatan Imran, anaknya yang berbahagia karena bapaknya sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala itu mampu menangani orang-orang yang punya Tuhan banyak dengan jawaban-jawaban seperti itu. Termasuk bagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 35 tahun mindah batu yang lepas dari Ka'bah itu, yang kemudian terjadi perselisihan, meletakkan Hajar Aswad, terjadi perselisihan antara suku berebut untuk meletakkan Hajar Aswad itu ke Ka'bah. Maka siapa yang memberikan solusi saat itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak gitu jadi perang itu, berebut. Orang Arab itu wibawanya itu sangat dijaga sama mereka. Orang-orang Arab itu wibawanya sangat dijaga, kewibawaannya, sehingga mereka mempertahankan kewibawaannya, berani untuk berperang begitu. Sampai mereka itu kalau ada uang di bawah saja mereka kadang tidak mau ngambil. Kenapa? Nggak mau menundukkan badan, menundukkan kepala kepada dunia, hal yang remeh begitu. Sampai akhirnya ketika sudah hampir terjadi ricuh, Nabi SAW memberikan inisiatif kan, antum yang sudah tahu semua ceritanya itu. Kemudian disediakan baju sama Nabi atau hamparan kain, batu itu diletakkan di tengah, semua suku disuruh pegang ujung-ujungnya, diantarkan ke Ka'bah, sehingga sifatnya semua suku bersama-sama meletakkan Hajar Aswad bersamaan ke Ka'bah. Nah, ini akal siapa? Nabi Muhammad SAW. Luar biasanya akal daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini masih banyak sekali tentang keutamaan akal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pasti bahwasanya akal daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan ada yang pernah menandinginya. Ya, bagaimana tidak? Nabi dituntut untuk memahami firman Allah. Dituntut untuk memahami firman Allah. Yang kalau kita saja memahami Al-Quran itu butuh kepada tafsir, pada tafsir-tafsir yang banyak, butuh kepada guru. Itu dituntutkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga diceritakan bagaimana Zaid bin Sabit ketika diperintah untuk belajar bahasa Yahudi itu, belajar bahasa Yahudi, bahasa Yunani, itu semua sebelumnya Nabi yang menangani. Itu tanda bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mampu akan bahasa selain daripada bahasa Arab. Tapi dipasrahkan kepada Zaid bin Sabit untuk memperingan dakwah tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit itu mampu untuk memancing rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya yang hadir di sini Allah Ta'ala takdirkan untuk semakin peduli kepada bagaimana tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua menjadi semakin cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan imbalan untuk bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.